Ya. Ada lagi yang memakai jalur misalkan menyajikan berjejeran di antara bujang 1 dan bujang 2 itu dipakai pikulan. Bujang 2 tadi yang tengahnya ada pikulannya lontong. Iya. Maksudnya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, sehingga bujang merupakan yaitu dua paduan menjadi satu, suami dan istri. Ada sinambungannya. Kemudian sebelum membuatnya bujang itu, di bawahnya bujang itu dikasih kertas, tetap sama. Gusti kamu suci, kulon nyuwun juduk ingat sejati, diletakkan di bawahnya godong, terus ditumpangi dengan bujang. Itu hanya satu lembar saja, bujang yang satunya tidak dikasih, Mbak. Enggak. Ritual-ritual semacam ini adalah ritual nenek moyang yang mana dulu juga pernah dipakai nenek moyang bagi orang-orang yang sulit mencari jodoh. Sehingga apa yang kita sajikan ini adalah benda-benda peninggalan dari nenek moyang kita, pemberian dari mbah-mbah kita. Sehingga nenek moyang dulu sudah menemukan kunci-kunci kehidupan, Pak. Kesulitan apapun pasti dipelajari. Ya, misalkan temuan saja ada Nogodino dan sebagainya. Pelajaran daripada hasil karya nenek moyang semata-mata untuk kesejahteraan daripada para umat-umat di muka bumi ini, terutama di bumi Nusantara atau Pulau Jawa. Ya, banyak sekali kiat-kiat yang dipelajari nenek moyang. Kalau saya ceritakan lebih dari 10 kiat daripada nenek moyang kita. Karena dulu pada saya kecil ya, saya itu termasuk orang yang senang kepada ilmu dan saya selalu beradaptasi kepada orang-orang tua. Hingga saya masih kecil saja, saya senang berjagungan kepada orang-orang pinter, orang-orang ngerti gitu. Jadi dari mbah saya, bapak saya itu temannya kan juga sesepuh bini sepuh. Kemudian saya main ke rumahnya teman bapak saya main ke rumahnya teman mbah saya. Sehingga hidup kita hanya membicarakan ilmu dan ilmu. Hingga pengalaman semakin panjang. Di samping itu nenek saya dan kakek saya menganjurkan, termasuk bapak saya menganjurkan agar saya untuk bersekolah kepada ilmu-ilmu para nenek moyang kita. Dari bapak saya juga memerintahkan agar saya mempelajari ilmu Jawa, agar ilmu Jawa itu tidak punah. Suatu zaman nanti kamu pasti akan memerlukan ilmu itu. Ternyata benar, setelah bapak saya meninggal, ternyata ilmu-ilmu yang saya pelajari memang dibutuhkan daripada teman-teman kita. Sehingga tujuan kita hanya membantu teman-teman agar teman-teman yang susah itu bisa diselesaikan gitu. Namun saya ulangi lagi bahwa namanya permohonan kadang diizinkan dan kadang-kadang juga tidak diizinkan. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang pula juga tidak berhasil karena sifat kemanusiaan. Kalau selalu diberi keberhasilan, kadang-kadang manusia akan menjadikan sombong. Kegagalan semata merupakan peringatan kita agar selalu iri kepada Tuhan dan kita agar tidak sombong. Itu yang perlu kita pahami, teman-temanku. Sehingga kiat-kiat seperti ini banyak sekali. Kadang-kadang kalau kita memberikan pertolongan kepada saudara kita membantu pada teman-teman kita itu, saya baca dengan kekuatannya setiap orang tidak sama. Kadang saya kasih ini, kamu jalani cara ini, kamu jalani cara ini, kamu jalani cara ini, kamu jalani cara ini. Jadi setiap orang cara-cara yang saya berikan itu tidak sama, Mbak. Karena kadang-kadang orang yang ada di kota itu kalau pakai seperti selamatan bujang itu ribet, tidak mau. Kita pakai yang tanpa selamatan gitu loh. Kadang-kadang ada orang yang dikasih tata-tata kiat-kiat yang ringan, mereka tidak mau karena mereka tukang prihatin, mintanya yang ekstrim. Saya minta yang lebih besar, Mas, saya puasa nggak apa-apa, saya kasih yang lebih berat. Sehingga beberapa orang itu tidak sama. Sehingga apa yang kita sampaikan itu semata-mata hanyalah kita cinta kepada nenek moyang. Jangan sampai karena zaman semakin maju kemudian negara kita semakin canggih dan banyaknya daripada budaya manca yang masuk di Indonesia, maka terus kemudian budaya kita termasuk adat kita tergerus, tersingkirkan daripada yaitu para pendatang-pendatang. Sih jangan sampai, teman-temanku. Kita itu yang memiliki bumi pertiwi, kita itu berada di Pulau Jawa dan kita harus berkuasa, berkewajiban ngayomi ngerso ngukuhke tentang adat kebudayaan nenek moyang kita, aset nenek moyang kita apapun. Yang penting jangan sampai itu hilang. Biarpun negara ini maju, biarkan zaman ini semakin menjulang menjadi zaman yang sangat perkasa, zaman yang super canggih, namun tetaplah orang Jawa memiliki aset-aset peninggalan nenek moyang seperti adat budaya dan sebagainya. Karena kalau kita renungkan, kalau kita ucapkan, kita terangkan pada malam hari ini, ribuan cipta karsa daripada nenek moyang. Banyak sekali yang diciptakan, karangan-karangan atau ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita-kita ini. Banyak sekali.
Sangat banyak sekali, kadang saya terheran-heran dan saya tidak mampu mempelajari peninggalan nenek moyang. Kemarin ada Mbah Wo datang ke sini juga memberikan yaitu pelajaran tentang Nogodido dan sebagainya. Saya sudah angkat tangan karena ribet sekali. Perhitungan perbintangan orang Jawa sangat banyak sekali, sehingga saya mengalihkan dengan pelajaran yang lain, sehingga ternyata peninggalan nenek moyang sangat banyak sekali dan kita pun juga tidak mampu. Jadi pelajaran nenek moyang semuanya itu memang benar adiluhur, teman-temanku. Semuanya dipelajari, semua diadakan, semua diciptakan sebenarnya hanya untuk bahwa anak cucu ini bisa tentram dan damai. Itu intinya daripada nenek moyang. Teman-temanku yang saya hormati, saya muliakan, semoga apa yang saya ucapkan, apa yang saya ajukan, sajikan pada malam hari ini, semoga menjadikan pengalaman, termasuk menjadikan hiburan. Barangkali apa yang kita sajikan ini berguna bagi teman-teman semuanya. Apabila ada kata-kata saya, ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan teman-teman atau tidak sama dengan apa yang dipercayai teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita bertujuan hanya satu, yaitu cinta nenek moyang kita. Karena kita memiliki kepercayaan bahwa kita ini ada di Indonesia, kita itu ada di Pulau Jawa, kita ada di Nusantara ini karena daripada bapak saya. Saya dari mbah saya dari moyangnya lagi sampai ke atas. Ini saya bertanya pandangan jenengan dia sudah beristri, kemudian ekonominya juga mapan, menikah lagi, mungkin sampai 2, 3, 4, bahkan mungkin lebih, dengan mungkin nafkah yang diberikan cukup, dan dia tuh mengatakan bahwa itu pernikahan yang bukan nafsu. Itu pandangan jenengan bagaimana? Sedangkan yang saya ketahui, orang itu kalau misalkan meninggal misalkan suami istri itu kan mungkin akan hanya satu gitu loh, maksud saya. Paham jenengan Itu gimana pandangan jenengan? Ya, kita menjawab dengan sesuai apa yang kita pelajari, Mbak. Karena pertanyaan Mbak Lulu itu setiap agama pun juga berbeda pandangan. Ini pandangan jenengan. Agama 1, 2, 3, 4, 5 itu pandangan selalu berbeda. Tapi kita mengambil sekelumit daripada yaitu sesanti atau wajah daripada nenek moyang. Kalau yang namanya istri sejati, istri yang setia, istri yang dicintai, yang mana bisa mengantarkan sang suami hingga ke ajalnya, hingga alam kuburnya, dan mereka yang ditinggal atau istri yang ditinggal tidak menikah lagi, hanya teringat kepada suami, itulah nanti yang akan bertemu di alam baka nanti, Mbak. Kalau menikah berkali-kali karena hukum alam, karena kodratnya Tuhan, itu tidak ada pelanggaran, karena yang namanya orang bercerai itu kan mungkin kodrat, terus nikah lagi, cerai, nikah lagi. Ada juga yang setelah ada pernikahan istrinya meninggal muda, terus nikah lagi, meninggal lagi, nikah lagi, tidak ada pelanggaran. Jadi yang ada pelanggaran dari ajaran kita bahwa kalau laki-laki gonta-ganti pasangan atau laki-laki yang bersuami, yang beristri banyak, itu bukan ajaran murid daripada nenek moyang. Walaupun toh para raja-raja pun mereka menggunakan kekuasaannya dan mereka bisa menikah beberapa perempuan, dan ada putri-putri dari pasukan dari negara lain atau putri persembahan sebagai istri raja. Itu kan bukan merupakan kibratan kepangeranan, itu kibratan kekuasaan. Apabila raja yang memiliki jiwa kepangeranan, raja yang memiliki jiwa sifat brahmana dan resi, otomatis raja itu istrinya harusnya satu, itu Mbak. Itu dari ajaran nenek moyang. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan kita pada kali ini terkait dengan mencari jodoh yang sejati. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, mungkin bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan, atau mungkin ini juga bisa membantu teman-teman yang mungkin mengalami kesulitan. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin jangan sampaikan lagi. Ilmu yang baik atau pengalaman yang baik, pengalaman yang bisa diikuti orang dan dinikmati orang dan dipakai orang tersebut akan menjadi sejahtera dan menjadi sukses. Kalau ilmu yang baik hanya bisa dipakai dirinya sendiri,
saya anggap ilmu itu bukan ilmu yang baik, karena Tuhan tidak mahal ilmu. Kenapa kita tidak murah ilmu? Contohnya, Tuhan menciptakan bumi. Bumi ditanami seluruh tanaman. Kalau lombok terasa pedas, kalau tebu terasa manis, putrowali terasa pahit, dan semua beraneka ragam. Itu hasil cipta karsa dari Tuhan dan diberikan kepada orang cuma-cuma. Hasil cipta karya yang diberikan kepada manusia, kenapa kita menjadi gigit dan kita menjadi sulit memberikan ilmu kita kepada orang lain? Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Rahayu. Rahayu ingkang sami pinanggih. Amin.